Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ, channel yang secara khusus menyuguhkan alur cerita film-film misteri dari seluruh penjuru dunia. Hari ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The 12 Men. Film ini menceritakan tentang kisah pelarian dramatis dari salah seorang tentara Norwegia selama Perang Dunia Kedua. Perhatian untuk semuanya, ini adalah video spoiler, dan bagi yang ingin melanjutkan, selamat menonton. Selama Perang Dunia Kedua, pasukan Nazi menyerang Norwegia dan kemudian menguasai teritorinya. Selama peperangan, mereka membunuh ratusan warga sipil, menghancurkan kota-kota dan melakukan kejahatan peperangan yang tidak manusiawi lainnya. Mereka juga menjarah sumber daya yang berharga. Hal ini menjadikan pasukan Nazi semakin merasa lebih kuat. Oleh karena itu, setiap hari sekutu berada di bawah tekanan yang sangat besar, karena sekutu pun menyadari bahwa mereka bisa menjadi korban berikutnya. Setelah itu, kita dibawa ke tahun 1943. Di Skotlandia, sekelompok pria Norwegia sedang dilatih oleh tentara kerajaan Inggris. Rencananya adalah membentuk kelompok khusus yang dapat menyelinap masuk ke dalam Norwegia yang sedang diduduki oleh Nazi dan menghancurkan benteng-benteng Jerman seperti pangkalan militer dan bandara. Setelah berminggu-minggu latihan keras, 12 pria pun akhirnya dipilih. Mereka kemudian dikirim melalui kapal dengan semua perbekalan dan alat yang diperlukan. Namun, setelah misi itu dilaksanakan, hanya satu orang yang kembali dengan selamat. Semua temannya pun telah dibunuh secara brutal. Adegan kemudian dipotong menjadi 3 bulan sebelumnya, ketika 12 tentara itu diserang pasukan Jerman. Tentara Jerman pun langsung menghancurkan kapal mereka. 11 dari mereka langsung ditangkap, tetapi seorang tentara yang bernama Jan Balsrud berhasil bersembunyi. Tak lama kemudian dia pun kabur, dan Jerman pun mengetahui pelariannya itu. Mereka lalu menembaki beberapa peluru ke arahnya, sampai salah satu peluru pasukan Jerman sempat mengenai kakinya. Darahnya pun kemudian berjatuhan di tumpukan salju yang langsung dijadikan tanda jejak kaki oleh pasukan Jerman. Namun, Jan masih berhasil lolos. Setelah berjam-jam berlari, dia kemudian tiba di dekat sebuah danau. Di malam hari, suhunya yang membeku membuat Jan tahu betul bahwa dia bisa saja mati karena serangan jantung. Tetapi karena Jerman mulai melacak keberadaannya, dia pun memutuskan untuk mengambil resiko. Jan pun perlahan masuk ke dalam air yang dingin dan hampir beku, dan kemudian berenang sejauh mungkin. Beberapa detik kemudian, tentara Jerman pun tiba dengan membawa obor dan flare. Sang jenderal pun kemudian menyimpulkan bahwa Jan telah meninggal di dalam danau. Dia pun kemudian pergi bersama anak buahnya. Kemudian salah seorang perwira Nazi yang bernama Kurstej mulai memeriksa 12 tentara Norwegia. Ketika dia sadar bahwa hanya ada 11 tentara yang tertangkap, dia kemudian bertanya kepada jenderal tentang hal itu. Sang jenderal pun kemudian mengatakan bahwa yang ke-12 telah mati di dalam danau. Namun di sini Kurt tidak mempercayainya sampai dia melihat mayatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah seluruh area danau sampai menemukan jasad orang ke-12, yaitu Jan. Di sisi lain, Jan masih di dalam danau, namun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Wajahnya dan bagian tubuh lainnya pun telah tertutup dengan es. Meskipun demikian, Jan terus berjalan sampai akhirnya dia bertemu dengan beberapa penduduk setempat. Untungnya, kedua warga lokal tersebut ternyata orang baik, dan mereka pun langsung membawa Jan ke rumahnya. Di sana mereka memberikan Jan makanan dan pakaian hangat, serta mengobati luka-lukanya.
Jan pun sangat beruntung masih hidup, karena jika dia tinggal beberapa jam lagi di salju, dia akan mati karena hipotermia. Di sisi lain, Kurt pun menginterogasi 11 pria tersebut untuk mendapatkan informasi tentang rencana mereka. Tetapi di sini tidak ada yang mau berbicara sepatah kata pun. Akibatnya, dia pun menghukum mereka dengan sangat keras dan bahkan mengeksekusi beberapa dari mereka. Kurt juga bersikeras untuk menemukan orang yang ke-12, tetapi dia penasaran apakah mungkin orang ke-12 itu selamat menyeberangi danau yang membeku. Kurt sendiri kemudian ingin membuktikannya dengan memasukkan dirinya ke dalam danau yang sangat dingin. Dia kemudian berdiam di sana selama 20 menit dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa seseorang pasti bisa selamat dari danau itu. Sementara itu, setelah Jan sembuh, dia kemudian memutuskan untuk membantu teman-temannya. Seorang warga yang baik hati membantunya untuk menyeberangi danau dan memberinya beberapa perbekalan. Jan yang tidak tahu di mana dia berada sekarang, menemukan sebuah gubuk tempat tinggal seorang wanita tua. Keduanya pun kemudian mengobrol sebentar dan mereka pun langsung sangat akrab. Herregud, du skremte meg. Sånn. Det er det beste jeg kan. Wanita tua itu bahkan merawat kakinya dan memberinya alamat seseorang yang bisa membantunya. Setelah beberapa saat, Jan kemudian berterima kasih kepadanya dan langsung pergi. Dia pun sekali lagi kembali ke hutan belantara yang sangat dingin, di mana hanya salju yang terlihat sejauh mata memandang. Namun dengan harapan bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Jan pun terus berjalan dan pada malam itu, dia akhirnya tiba di alamat yang diberikan wanita tua itu. Penghuni rumah tersebut adalah sepasang suami istri dan putri mereka. Setelah Jan menjelaskan ceritanya, ketiganya pun segera menyambutnya dengan sangat baik dan lalu memberikannya makanan enak. Suatu hari, sang istri mendekati Jan dengan membawa kabar buruk. Dia menyebutkan bahwa salah satu temannya adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit setempat. Di rumah sakit yang sama, beberapa temannya ditahan. Mereka telah dianiaya dan dipukuli, sampai-sampai ada yang menjadi gila, sementara yang lain ada juga yang telah mati. Mendengar hal itu, Jan kemudian menangis dan memutuskan untuk membatalkan rencananya menyelamatkan teman-temannya. Sebaliknya, dia hanya ingin pergi ke Swedia yang netral, karena di sana Jerman tidak akan mungkin menangkapnya. Di tempat lain, ketika Kurt gagal mendapatkan informasi apapun dari orang-orang Norwegia, dia pun kemudian menembak mati mereka semua. Kemudian salah satu petugas pun mendekatinya dan menjelaskan bahwa mereka semua telah menggeledah semua rumah di daerah tersebut, tetapi tidak dapat menemukan orang ke-12. Dia kemudian meminta untuk menghentikan operasi pencarian dan membuat laporan palsu bahwa mereka telah membunuh 12 tentara Norwegia. Namun di sini Kurt menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin berbohong kepada Hitler. Di tempat lain, Jan pun sudah sampai di rumah nelayan sesuai dengan petunjuk keluarga tadi. Di perahunya, sang nelayan pun kemudian memberikan tumpangan sejauh mungkin. Mereka pun mengobrol tentang kondisi negara saat ini. Nelayan itu kemudian mengeluarkan sebuah koran dan menampilkan artikel yang menyoroti berita tentang Kurt. Ternyata Kurt adalah salah satu jenderal Nazi yang paling kejam, yang telah memenangkan banyak medali untuk keberaniannya. Dia juga memiliki kemampuan melacak dan menangkap semua tahanan yang dia kejar. Dan sekarang Kurt sedang memburu Jan. Pria itu pun kemudian memperingati Jan untuk berhati-hati. Di adegan berikutnya, perahu tersebut pun tiba di sebuah daratan. Nelayan itu pun memberi Jan sebuah makanan, air, bahkan sepasang ski. Setelah itu, Jan pun memakai ski tersebut dan mulai melanjutkan perjalanannya. Dia kemudian melewati hutan lebat dan perbukitan tinggi sampai dia menemukan sebuah desa kecil. Tapi sayangnya itu adalah pangkalan militer Jerman dan Kurt adalah salah seorang yang mendiami pangkalan itu. Saat Jan mencoba melewati mereka semua, dia tiba-tiba tersandung dan jatuh.
Segera Kurt pun mendekatinya dan menatap matanya. Beruntungnya Kurt tidak menyadari bahwa itu adalah Jan. Kurt pun hanya mengolok-ngolok kemampuan bermain skinya dan langsung membiarkannya pergi. Hey! Hey du! Ich dachte, der Norweger konnte Skifahren. Namun setelah beberapa menit, Kurt pun akhirnya sadar bahwa orang itu mungkin adalah buronannya yang mereka cari. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, dia memerintahkan anak buahnya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, sebuah pesawat pun dikirim dan segera melacak Jan. Pesawat itu kemudian menembakkan beberapa peluru, tetapi tidak satupun dari peluru mereka yang mencapai target. Saat itu longsoran besar pun terjadi dan meskipun Jan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dia pun akhirnya terjebak di salju dan terkubur. Setelah melihat itu, para pesawat pun kemudian pergi dari areal itu. Setelah beberapa jam, Jan pun keluar dari dalam salju. Terlihat bahwa dia dalam kondisi yang sangat mengerikan. Wajahnya mengeluarkan banyak darah karena radang dingin yang parah. Kukunya terlepas dan matanya juga terlihat terluka. Sekilas tampak seolah-olah seperti zombie yang baru bangkit dari salju. Terlepas dari semua ini, Jan pun masih bisa bangun. Tubuhnya mungkin memar dan babak belur, tetapi tekad di dalam dirinya mungkin lebih kuat. Oleh karena itu, dia pun perlahan-lahan bergerak melalui gurun salju, berharap bahwa dia dapat menemukan bantuan. Di sisi lain, Kurt kemudian mengetahui tentang longsoran salju itu, tapi dia masih yakin bahwa Jan masih hidup. Jadi dia pun mengirim beberapa tentara ke lokasi tersebut. Saat ini Jan sudah jauh dari lokasi tersebut, tapi barang-barangnya masih tertinggal. Para prajurit pun menemukan pakaiannya, satu buah peta dan juga sepasang ski. Ketika Kurt mengetahui tentang hal ini, dia pun memulai perburuan besar-besaran untuk mencari keberadaan Jan. Para prajurit pun pergi dari pintu ke pintu dan bertanya kepada semua keluarga di daerah tersebut. Mereka juga mengancam akan membunuh orang-orang yang kedapatan membantu Jan. Sementara itu, Jan kemudian entah bagaimana berhasil mencapai desa terdekat, di mana sepasang kakak beradik yang bernama Marius dan Gudrun segera membantunya. Mereka pun memberinya pakaian hangat dan juga memberikan tempat persembunyian karena Jerman sering memeriksa daerah tersebut. Setelah seminggu yang panjang, Jan pun mulai membaik dan siap untuk berangkat. Tetapi dia tidak dapat berjalan karena radang dingin yang sangat parah. Kakak beradik itu dan beberapa penduduk setempat lainnya membawa Jan ke dalam sebuah kereta luncur dan langsung menurunkannya ke sebuah pondok terdekat. Di sana, Jan harus hidup sendiri selama beberapa hari. Beberapa hari pertama pun berlalu dengan mudah, tapi kemudian dia pun mulai berhalusinasi. Dalam mimpi buruknya, dia melihat dirinya ditangkap oleh Jerman. Dia juga bermimpi dirinya menari dengan lagu yang sangat indah. Suatu hari, ketika dia memeriksa kakinya, dia pun melihat sebagian besar dari kakinya telah terinfeksi. Menyadari bahwa penyakitnya akan menyebar jika tidak segera diobati, Jan pun memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat sulit. Dia kemudian mengambil pisau dan mulai mengiris beberapa jarinya yang telah terinfeksi, menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun karena keputusan ini, nyawanya pun terselamatkan. Setelah 9 hari yang panjang, Marius pun akhirnya tiba bersama teman-temannya. Mereka kemudian membangunkan Jan dan lalu membawanya ke kereta luncur. Kemudian mereka pun tiba di suatu tempat dan menyembunyikannya di bawah batu besar.
Vi må komme oss tilbake til Fugleflat. Sebelum pergi, Marius pun berjanji kepada Jan bahwa seorang pria akan segera menjemputnya dan membawanya melintasi perbatasan untuk ke Swedia. Sayangnya bahkan setelah beberapa jam, tidak ada yang datang sama sekali. Siang berubah menjadi malam dan suhu pun turun jauh di bawah minus 20 derajat. Jan pun menggigil hebat dan sepertinya dia akan segera meninggal. Di adegan berikutnya, Marius dan Gudrun pun ada di rumah sambil berdiskusi apakah Jan sudah melewati perbatasan atau belum. Tapi saat itu seorang pria mendekati mereka dengan cemas. Dia adalah warga lokal yang seharusnya menjemput Jan 4 hari yang lalu. Ketika mereka bertanya apa yang telah terjadi, pria itu mengatakan bahwa dia telah mencari kemana-mana di sekitar gunung tersebut, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan Jan. Saat itulah Marius menyadari bahwa dia dan kelompoknya meninggalkan Jan di gunung yang salah. Tanpa membuang-buang waktu, dia pun bergegas pergi ke lokasi itu dengan salah satu temannya. Dia pun kemudian mengeluarkan Jan dari dalam salju. Hallo, gentleman. Det är inte din fel. Di sini terlihat bahwa Jan seakan sudah tidak bernyawa, tetapi segera dia pun mulai bergerak. Bahkan setelah kekurangan makanan dan air selama berhari-hari, Jan pun ternyata berhasil bertahan hidup saat terkubur di dalam salju yang tebal. Marius pun memberinya sup panas dan memintanya untuk bertahan beberapa jam lagi. Dalam waktu singkat, sekelompok pria pun datang dengan kereta luncur dan langsung membawanya pergi. Mereka pun melakukan perjalanan berjam-jam di sepanjang medan salju. Tetapi karena Jan terlihat mulai melemah, mereka pun memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah gua. Jan pun sangat marah dengan gagasan itu karena dia khawatir bahwa tentara Jerman akan mengejar mereka. Dia juga takut akan membahayakan nyawa orang-orang yang telah membantunya. Namun warga lokal itu meyakinkan bahwa mereka akan selamat dan aman. Vem är du? Setelah itu, kelompok tersebut pun mulai merawat Jan dari waktu ke waktu. Mereka juga memotong bagian yang terinfeksi dari kakinya agar infeksinya tidak menyebar. 6 hari berlalu dan ketika Jan akhirnya mulai membaik, kelompok itu pun memutuskan untuk pergi. Kali ini mereka menggunakan bantuan ribuan rusa karena tepat di dekat perbatasan ada pos terdepan Jerman. Mereka pun berniat untuk mengerumuni area itu dengan rusa sehingga Jan tidak dapat ditemukan. Setelah beberapa saat, seluruh kelompok pun mulai berangkat. Dan Jan pun mulai dimuat dengan kereta luncur yang ditarik oleh kawanan rusa. Dalam waktu yang singkat, mereka pun berhasil mendekati perbatasan. Tentara Jerman pun terlihat mulai curiga. Mereka pun dengan cepat mengeluarkan teropong untuk mencari keberadaan Jan, tetapi mereka gagal menemukannya di tengah kerumunan rusa. Rencana itu tampaknya berhasil, tetapi saat itu tali yang menahan kereta luncur Jan malah terputus, yang mengakibatkan kecelakaan kecil tapi menyakitkan. Tentara Jerman pun mulai sadar dan langsung menembak Jan. Jan pun kemudian sebisa mungkin menggunakan kekuatan terakhirnya dan berhasil bersembunyi di balik batu. Sekarang hanya masalah waktu sebelum dia ketahuan. Jadi tanpa pilihan lain, Jan pun mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk melakukan hal yang tidak terfikirkan olehnya. Namun tepat sebelum dia memulai serangan seorang diri, salah satu rusa pun mendekatinya. Hal ini pun memberikannya kembali harapan Jan untuk bertahan hidup. Dia pun menjatuhkan senjatanya dan mulai mengikatkan tali di tangannya. Kemudian dia menembakkan senjatanya ke langit untuk memberi kejutan kepada rusanya agar bisa berlari lebih cepat. Keduanya pun berhasil melewati pos Jerman dan berhasil menghindari semua peluru pasukan Jerman. Kemudian keajaiban pun terjadi. Rusa kutub itu pun berhasil membawa Jan melintasi perbatasan. Jan pun terlihat sangat senang dan dia pun mulai berteriak seperti orang gila. Sementara itu, pasukan Jerman pun putus asa karena mereka tidak berhasil menangkap Jan. Di sisi lain, mereka segera menelepon Kurt dan memberitahunya tentang hal ini. Kurt pun tidak percaya bahwa dia telah gagal untuk pertama kali dalam hidupnya.
Scene kemudian berganti ke 3 bulan kemudian. Jan kini telah kembali ke Skotlandia. Dia sebagian besar telah pulih dari cedera fisiknya, tetapi trauma mentalnya masih berlanjut. Suatu hari selama latihan militer, dia perlahan-lahan berjalan terpincang-pincang dan sambil berjalan ke arah jenderalnya. Dia kemudian menyerahkan laporan tugasnya. Kini, Jan pun dianggap sebagai pahlawan. Jan berhasil membawa informasi yang ternyata sangat penting dalam pembebasan Norwegia pada tahun 1945. Thank you. Perang pun akhirnya berakhir dan Kurt pun akhirnya dieksekusi pada tahun 1947 atas semua kekejamannya yang telah dia lakukan. Scene pun memperlihatkan Marius yang sudah menikah dan memiliki 5 orang anak, sementara Gudrun hidup bahagia bersama pacarnya. Jan pun sekarang sangat dihormati dengan beberapa penghargaannya yang dia terima, tetapi dia tidak akan lupa kepada semua pria dan wanita pemberani dan bahkan rusak kutubnya yang telah membantunya selama 63 hari yang mengerikan itu. Jan pun akhirnya hidup damai bersama keluarganya di Norwegia, sampai akhirnya dia pun meninggal pada tahun 1988.